Berarti kalian yang agama Kristen berarti dibodohi oleh Yesus. Berarti di situ Dipoto? Maksudnya dipoto apa, Pak? Dipoto? dibodoh oleh Yesus. Silakan, mau bertanya aja, Pak. Saya tadi kan ibaratnya apa ya, sebagai referensi pertanyaan saya Ya mau Bapak, kalau membawa dia jadi referensi pertanyaan. pertanyaanmu, kau nggak usah jelaskan sama saya apa pertanyaanmu. Begini ya, kita kan dari dulu memang ya, banyak korban, banyak nyawa sudah hilang karena faktor kita berdebat karena agama. Kayak perang salib itu 200 tahun itu Mbak ya, 200 Apa tahun itu? itu Perang salib itu antara bangsa apa dengan bangsa apa, Pak? ya, antara Muslim sama Kristen. Bangsa apa dengan bangsa apa kalau Anda mengerti perang salib? Pokoknya antara Kristen sama Muslim itu. Itu Romawi sama, Katakan, kalau mau bahwa menyebut narasi perang salib, tapi kamu nggak ngerti perang salib. Kamu kosong. Kalau kamu ngomongin perang salib, saya paham. Gas. Saya punya banyak data. Ya, saya bisa menjelaskan itu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, jangan pokoknya kita mau mendiskusikan sesuatu. Gitu loh. Mendingan bertanya aja, Pak. Saya memang buka room, itu memang mempersilahkan kalian bertanya tentang iman saya supaya kalian tidak salah paham lagi. Begitu, Bapak. Silakan kalau mau bertanya. Kita kayak perang salib. Perang salib apa? Kau nggak ngerti apa-apa ngomong perang salib. Saya jelaskan secara singkat ya. Kalian harus tahu ya, Sultan Mehmed ya, itu sultannya orang Arab sana, dia menggempur Konstantinopel. Itu adalah negara kekristenan yang kita kenal sekarang itu sebagai Turki. Dia mau merebut itu bangsa itu karena kaya sekali. Ya, kaya dan sumber daya alamnya itu tinggi sekali. Oleh sebab itulah ditaklukkan, dan gereja saya kekristenan di sana, bangsa orang-orang Konstantinopel itu dihancurkan habis-habisan. Tapi ada yang bertahan. Makanya sampai detik ini ya, Kristen Ortodoks itu masih bertahan. Itulah kepatriakan pertama. Kepatriakan yang didirikan oleh Rasul Andreas di Konstantinopel sana. Itu salah satu pusat kekristenan yang paling tua di dunia ini. Gitu ya. Syria atau yang kita kenal sebagai Antioquia. Ya, Antioquia gitu. Jadi jangan bicara perang salib di sini, Pak. Nggak usah. Aku nggak jadi murtad. Nggak usah kau murtad. Nggak ada yang minta kau murtad. Cabut kau. Nggak ada yang maksa kalian murtad. Ya, kalau kamu murtad justru jelek. Di dalam iman Kristen, murtad itu artinya keluar dari Kristen. Oke? Saya kasih tahu. Kalau kamu mau jadi murtad artinya kamu keluar dari Kristen. Berarti kamu Kristen. Adik, naikkan saya mau murtad. Saya bilang, kamu kalau mau murtad ke gereja sayang, bukan di Komal. Kalau di Komal artinya kau penipu. Iyalah, masa mau murtad kok live? Mau murtad sana ke gereja, sana belajar. Ya, teman-teman Kristen juga kalau ada yang ngaku saya mau murtad ke gereja, kau suruh ke gereja. Ngapain ke TikTok? Memangnya di TikTok bisa ngebaptis? Aneh kalian, saya bilang. Dan orang Kristen pun please ya, jangan mau dibotol-botolin. Kak, dia mau ini, suruh ke gereja. Manja banget hidup lu. Ongkos mau ke gereja aja dikasih. Ora, udah aku bilang. Kenapa kau di TikTok? Butuh ongkos untuk dibaptis. Kalau kamu belum siap, ya belum siap nggak usah. Mau ikut Tuhan Yesus kok banyak kali cengkunehnya. Cari sendiri Tuhan itu. Kalau kau memang butuh keselamatan itu, datang kepadanya. Bukan kami pula yang nyediain sama kau. Kau aja nggak niat kok. Banyak kali ceritanya. Namanya calon murtad. Calon mualaf aku bikin nanti.
Halo, Pak CEB nih. Halo. Halo. Wah, hilang dia. Iya, menyet. Please ya, kalian juga teman Kristen kalau ada yang datang ke TikTok mau murtad, udah. Kok kalau mau murtad sana ke gereja sana. Cari gereja. Nih Kak, ini udah sering kali tipu-tipu gitu. Masa mau murtad aja di sosial media? Nanti kalau udah murtad betulan baru kok pamer. Iya, tuh kata Kak Yasmita, paling kesel lihat murtadin manja. Iyalah, mau ngapain? Norak kalian. Yesus kok dipercaya? Iyalah, karena dia memang dapat dipercaya. Yang nggak dapat dipercaya itu yang nggak ada. Tuh. Pandang-pandangan pertama langsung gila. Iya Kak Ita. Thank you Kak Ita. Halo Hasbu. Halo. Ya, silakan Pak Hasbu mau bertanya apa Pak Hasbu? Ada tema ini. Halo. Maksudnya gimana? Lah temanya gimana maksudnya? Temanya silakan dibaca. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Iya, tanda tanya 2 kali tuh. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Nah, 2 kali Pak. Iya kan? Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tuh, 2 kali pertanyaannya Pak. Silakan. Ada yang Tuhan mau Yesus ditanya? bukan Tuhan. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Uh-uh. Berarti Tuhan ya? Kenapa? Berarti Tuhan. Yoi. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Apa pertanyaannya Pak? Enggak berarti Itu berarti bukan kesannya itu tuh SMS ibu itu dulu dijawab Pak. Apa pertanyaan itu? Ada ibu-ibu mau nggak di SMS nah itu? oh iya udahlah. Oh ya, apa yang mau ditanya Pak? Ya, ya. Udah makasih ya. Ya. Udah SMS apaan? Masih musim SMS. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Karena di awal udah Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Apa? Gitu aja kalian langsung kejang-kejang gitu. Ya. Telah meninggal dunia Pak Ali Akbar 7529 yang tadi 2 kali gua naikin tapi cuman bisa nguk-ngak ya. Banyak kali ceritanya. Apa? Halo. Selamat siang. Selamat siang Pak Antok Ngawi. Ya. Ini apa itu? Saya itu jadi bingung malah. Halo? Ya. Bingung untuk apa itu? Kan saya termasuk apa ini namanya? Iman baru gitu ya. Oke. Termasuk iman baru maksudnya gimana nih Pak? Termasuk anak Tuhan yang baru. Jadi Oke. kalau ada
kalau ada pendapat satu dengan yang lain berbeda gitu, saya jadi bingung gitu loh. Oke. Terus mana yang benar gitu. Anda pengikut Tuhan Yesus yang baru nih, maksudnya gimana nih Pak? Jadi saya bekas dari sebelah gitu loh. Maksudnya Bapak dari rumah tetangga? Ya, Dari rumah tetangga ngapain? Bapak nggak ngapa-ngapain bininya kan? ya. Maksudnya Bapak ngapain? Dari sebelah Bapak ngapain ke sebelah? Mau beli rokok? Beli apa yang mau ngapain? Yang jelas dong Bapak. Coba. Jelas-jelas aja. Aku nggak paham ini. Sebelah mana? Kiri kanan gitu. Dari non Kristen gitu loh. Oh, Bapak Nanti dari kalau Islam. kalau saya ngomong ini nanti Nggak apa-apa. Kalau Bapak dari Islam ya nggak apa-apa. Tinggal ngomong aja. saya dari Islam gitu. Ah. Jadi tapi saya bersyukur setelah adanya Mbak Agatha, dari adanya Bang Edis itu jadi tambah kuat gitu loh iman saya. Tadi katanya bingung. Berarti udah nggak bingung sekarang. Yang saya bingungkan itu masalah kemarin itu penyalipan itu loh, yang bener yang mana. Loh, Bapak udah Kristen, udah belajar di gereja. Tapi belum sampai situ. Ini Bapak di gereja mana? Ini tolong pendetanya ini dibimbing. Baru masuk kok pendetanya malah tiduran sih. Aneh loh. Harusnya ini gereja ini memfasilitasi Bapak ini diajarin. Ini malah disuruh Kebetulan- nonton debat. Pendeta, lu nerima perpuluhan kerja kagak? Gimana sih? Oke. Kalau menurut Mbak Agatha gimana? Jangan menurut saya. Bapak udah masuk Kristen. Tunggu. Bapak masuk Kristen tanpa Bapak memahami apapun tentang Tuhan Yesus, itu gimana ceritanya? Kan saya ceritanya kan hobi musik gitu ya ceritanya. Hobi musik terus di gereja itu kebetulan kan fasilitasnya ada musik. Pertamanya itu terus Oh, saya karena Bapak nggak punya kerjaan. Masuk Kristen supaya ada kerja musik. Mana? bukan gitu, bukan masalah pekerjaan, hobi. Pertamanya. Jadi apa itu kok sekarang itu kok dengan ajaran yang itu kok beda gitu. Ajaran yang di sebelah gitu kok beda, lebih transparan yang Kristen gitu loh. Kitab sucinya pun juga lebih transparan yang Kristen. Bapak kalau Jadi nggak sudah ada yang percaya, disembunyikan. gini Pak, Bapak kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, jangan lagi Bapak membandingkan ajaran Tuhan Yesus dengan yang sebelah. Karena sebenarnya membandingkan itu bukan hal yang baik. Bapak saja belum memahami tentang firman Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak fokus aja dulu kepada firman Tuhan. Siap. Nah, yang Siap, jadi siap. pertanyaan, Bapak dari Islam ke Kristen itu apa penyebabnya? Penyebabnya saya ya itu tadi pertama kali tentang hobi Karena tadi lagu. pertamanya. Karena lagu. Ya, karena seni lah, karena seni. Harusnya Bapak itu lebih ke Hindu, karena di Hindu lebih banyak lagi seninya. Ada yoga, itu lebih bagus lagi, Pak. Kan Hmm. ya pertama apa itu namanya bahasa Jawanya itu jalaran ini kan itu gitu loh jalannya untuk masuk ke situ. Iya. Tapi setelah masuk ternyata banyak keuntungan, artinya bukan keuntungan materi ya, banyak keuntungan di masa depan setelah kita hidup gitu. Apa tuh keuntungannya, Pak? Kira-kira masuk Kristen setelah hidup ini? Keuntungannya kita diizinkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Loh, di Islam juga keuntungannya Dilayakkan. masuk surga, Pak. Dilayak bukan surga kerajaan Allah kan beda dengan surga katanya. Ya, Kalau surga kan di sana, kalau kerajaan Allah kan bahasa kita sendiri katanya sih, katanya Pak Pendeta. Iya nggak kira-kira? Kalau dikatakan kata Pak Pendeta salah, itu kata Tuhan Yesus harusnya. Oh, kata Tuhan Yesus. Iyalah,
Itu kan pernyataan Tuhan Yesus yang diteruskan oleh Pak Pendeta. Dan itu bukan katanya, itu sebenarnya. Kalau Anda masih mengimani katanya, berarti Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kan gitu. Siap. Hmm, Seperti itu. ya. Seperti itu saja Mbak Agatha. Jadi Ya. terus semangat untuk membela Tuhan Yesus. Saran aku ya, Bapak gereja di mana? Iya Pak. Bapak gereja di mana? Saya di Ngawi Pak. Gereja apa? Ngawi itu di Enggak, Jawa bukan Timur. saya nggak nanya itunya Pak. Gereja apa? Ya. GUP. Tolong ya, bapak-bapak gereja pendeta ini dikuatkan imannya ya. Jangan dia mengenal Tuhan Yesus itu dari TikTok. Ya, tolong ya, Pak Pendeta. Kerja lo apa? Nggak dengerin beliau. Iya, ini saya cuma mau menghimbau nih, soalnya yang nonton saya juga ini banyak evangelis, banyak pendeta ini ya, banyak yang klerus-klerus di situ. Tolong ya, kalau ada yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, itu diajarin, jangan disuruh nyanyi. Karena gitu Pak, banyak sebenarnya Pak. Makanya saya bilang, kenapa tugas Anda sebagai pendeta itu saya yang jadinya yang ngerjain. Gini Pak, Ya kan enggak yang- Pak, yang ngupain- ini cuman guyon, Ya. ya. Guyon yang ngupain sekaligus yang nyentil. ngupain- Ya. yang ngupain Mbak kan Tuhan Yesus sendiri. Oke, kan? itu saya udah paham, Mbak. Pak. Enggak. Hai. Saya nggak mau ke situ. Maksud saya adalah seperti Ya. ini, ya. Semua tugas Ya, orang siap. Kristen, semua tugas orang Kristen itu adalah belajar, Pak. Murid. Ya. Semua tugas kita itu adalah belajar. Karena kita semua dimuridkan melalui para rasul. Karena guru kita itu adalah para rasul. Ya. Kalau Bapak Terus kemarin memang- itu gimana? kemarin itu ada dari Bang Edis ya, dari Bang Edis yang kemarin itu menerangkan tentang kalau pemimpin sebelah itu kalau melihat tunanetra itu apa namanya ya, kayak diacuhkan gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus Kita kan nggak saya perlu. bersyukur. Kita nggak perlu yang bukan kayak gitu. saya Narasi-narasi bukan gitu nggak masalah usah, itunya. Pak. Nggak usah. Bukan Karena Bapak bukan masalah sudah itunya tidak yang Kristen. saya maksud. Kristen lagi. Bukan itunya yang saya maksud, tapi yang saya maksud itu saya bersyukur karena Tuhan Yesus tidak memandang apapun gitu. Maksudnya intinya bukan itu. Intinya bukan kok menjelekan, bukan. Hmm. Intinya saya bersyukur sekali punya Tuhan Yesus gitu. Iya, Terima iya. kasih Mbak Agatha Sama-sama, banyak belajar. untuk Tuhan berkati waktunya. Pak. Tuhan berkati. Shalom. Salam. Itu ya. Jadi kita nggak perlu memandang yang sebelah lagi. Kalau kita memang sudah percaya kepada Kristus, ya, kamu itu Kristen karena Yesus, bukan karena yang sana jelek. Please ya. Kita kalau mau jadi Kristen, kita itu jadi Kristen karena Tuhan Yesus, bukan karena Tuhan yang sebelah begini, Tuhan yang sebelah begitu. Itu maksud saya. Silakan Pak Aloyus Frans. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo. Ke-mute. Sorry Pak, buka mute-nya lagi, Pak. Maaf. Silakan, Pak. Halo. Ya Mbak, Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan Pak Alosius, sorry. Tuhan itu Maha Pengasih. Betul ya Mbak ya? Betul, Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil. Adil. Hmm. Lalu mengapa banyak apa ya? Banyak kejadian yang tidak menguntungkan manusia. Apa yang tidak menguntungkan manusia? Dunia ini diciptakan Banyak. untuk manusia. Seperti Geneset di Sudan sekarang. Kenapa itu, Pak? Ya banyak Kristen kan yang
dibunuh. Nggak masalah. Sama Tuhan Yesus nanti kan dibangkitin. Oh, begitu ya. Terlalu gampang buat Tuhan Yesus itu membangkitkan kita, Pak. Karena dia berkuasa membangkitkan siapa saja yang dia kehendaki. Yohanes 5 ayat 20 sampai 21. Jangan menganggap kematian itu suatu kerugian, suatu ketidakuntungan. Kata Rasul Paulus, mati adalah keuntungan justru. Gitu. Jadi nggak ada orang Kristen yang nggak beruntung. Semua orang Kristen itu beruntung. Punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Karena hal yang tidak bisa dibayar dengan uang itu bisa dilakukan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Hidup kekal. Gitu. Allah-Allah bangsa ini ya, Allah-Allah bangsa lain itu tidak pernah bisa menawarkan itu. Jadi betapa beruntungnya semua orang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang tidak beruntung. Yang di Sudan, yang di Nigeria, yang di mana itu? Di Mesir, semuanya beruntung, Pak. Yang di Konoha, ya. Walaupun ada persekusi di Konoha sendiri, di Indonesia sendiri, itu tetap keuntungan bagi kita. Keuntungannya di mana, Bun? Keuntungannya menunjukkan sifat asli mereka yang jelek itu. Sehingga orang-orang itu banyak tersadarkan bahwa tidak ada hal yang baik yang bisa ditangkap dari iman sebelah. Jadi nggak ada yang tidak menguntungkan di dalam Tuhan Yesus. Semuanya untung. Begitu, Pak. Baik, kalau begitu itu aja, Mbak. Makasih. Ya, Tuhan memberkati. Jadi kita itu menganggap tidak untung itu dari perspektif apa? Tidak ada yang tidak beruntung. Semua orang itu beruntung. Karena semua orang, kata Tuhan Yesus, itu berbahagia. Sekalipun kita itu dianiaya, sekalipun kita dicela, difitnahkan segala yang jahat kepada kita, ya, ada Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita. Kita wajib berbahagia dan tugas kita itu adalah berbahagia sebenarnya. Ya, ucapan bahagia di dalam Matius 5 itu tugas. Itu tugas, perintah Tuhan kita bahagia. Jadi kalau ada orang yang tidak berbahagia, berarti kamu tidak menjalankan perintah Tuhan. Gitu. Iya, selamat sore Ibu. Selamat sore, Pak. Iya, Ibu. Saya dengar tadi Ibu mengatakan Tuhan Yesus itu akan memberikan kita hidup kekal, betul? Ya, Oke. Hidup kekal menurut Yesus apa, Bu? Mengenal dia sebagai apa? satu-satunya firman Allah. Emang itu bunyi ayatnya. Coba Ibu baca Karena deh Yesus, Yohanes ya, itu 17 bunyi ayat ayatnya. 3. Yesus itu firman Allah. Wahyu 1 ayat 8. Oh, Akulah salah. Alfa dan Omega. Loh, kok salah sih? Alkitab saya kok disalahin sih, Pak? Sopan dong. Oh, Sabar, enggak orang gini. kamu aja ini kok. Saya kan ngasih ayat. Oke, silakan. Salah Silakan. gimana? Ya, Wahyu Ya, 1 ayat 8, Yesus berkata seperti ini. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang telah ada sebelum segala dunia ini, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi kalau kamu mau mengenal Allah, ya kenallah dari Tuhan Yesus yang adalah firman-Nya. Sebab Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, ya, tidak seorang pun yang mengenal Allah, tetapi anak dalam pangkuannya, yang ada dalam pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi siapa Allah yang benar, yaitu Bapa, itu yang bisa menyatakannya ya cuman firman-Nya aja, Yesus Kristus. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3, sabar. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus itu berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah Bapa. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Makanya saya bilang, kamu harus mengenal Allah dan firman-Nya Allah yang telah diutusnya. Itu baru kita bisa hidup kita kekal. Ini Anda kayak ini mau ngapain sih, ngerekam ya? Anda ngerekam? Enggak ada saya merekam. Enggak ada. Soalnya agak-agak doubling tadi. Coba copot dulu itu Pak. Iya. Agak-agak ini Pak, jacknya Pak. Apa? Sakit. Iya.
Ya, sudah bisa dengar suara saya, Mbak? Silakan. Oke, tadi kan di Yohanes 17 nomor 3 itu kan jelas gitu. Hidup yang kekal, dan inilah hidup kekal kata Yesus nih. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus kepada Israel. Betul Pak, kalau mau hidup Bukan kekal harus Yesus. mengenal Allah yang benar yaitu Bapa dan mengenal firman Ya. Allah yaitu Yesus. Ya, betul. Ya, betul. Pertanyaan saya adalah, Ada lagi yang mau ditanya Pak? saya adalah Ada lagi yang mau kehidupan ditanya? Yesus di situ, apakah dia sedang? Ini pertanyaan saya, makanya dengar. Apa? Pertanyaan saya adalah, kedudukan Yesus tersebut, apakah dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Jawab. Tuhan dan utusan itu firman yang diutus, Tuhan yang diutus itu Pak. Oh, nggak berbicara firman. Ya Yesus itu firman tadi udah, makanya saya jelaskan tadi, saya kenalin dulu nih. Anda kan nggak kenal Tuhan Yesus, saya kenalin ya, saya kenalin nih. Ya. Yesus itu adalah firman Allah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Firman Allah adalah Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 18. Saya kenalin nih, ya. Jadi kalau dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 harus mengenal firman Allah yang telah diutusnya. Kalau kamu tidak mengenal firman Allah yang diutusnya, kamu nggak bisa hidup kekal. Sebagai utus, dikenal sebagai utusan, dikenal Hah? Gimana? Halo? Ini suara saya apa nggak ada nih? Halo? Halo? Teman-teman coba suara saya ada nggak? Dia nggak ada suara, Cok. Pak, masih hidup? Bapak masih hidup, Pak? Bocil. Masih hidup, Cil? Nama dia Bocil. Silakan, Cil. Ya, hilang. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Bocil meninggal dunia. Gitu. Hari ini masih musim Yohanes 17 ayat 3. Itu penjelasan saya selama 3 tahun, masih aja ada yang pakai itu. Aduh, ada aja. Jadi kalau kalian mau hidup kekal ya, kalian harus mengenal Allah yang benar. Jangan mengenal Allah-Allah berhala. Oke, kakak. Oke banget. Halo Ucan. Iya kakak. Salam kakak, salam. Silakan Pak, mau bertanya apa? Bertanya terkait masalah Tuhan Yesus. Hah? Masalah? Tuhan Yesus nggak punya masalah Pak. Iya. Tuhan ini kakak. Masalah saya bertanya gitu. Nah, apakah Tuhan itu ataupun bukan Nabi Isa kalau Yesus itu bu, kakak? Bukan. Isa itu Oh, bukan berarti- Tuhan Yesus. Jadi gini Pak. Kalau Tuhan di Yesus kalau itu kalau kakak itu kalau di kono kakak itu apa namanya itu di kono kakak itu kalau kakak itu di anunya di kakak itu Hah? Apa Pak? di leher kakak itu apa di kono kakaknya itu kalungnya itu dipakai kakak ini dipakai maksudnya. Apa Bapak mau nanya apa Pak? Iya, itu asal usul kisahnya Nabi apa namanya? Di kalung? Hah? Apa ini? Itu apa itu? Ya, Oh, itu ini kan berlian Pak. gini tuh. Aduh, kakak ini ya. Ini berlian Pak. Ada apa Pak? Gini, kakak. Saya Ada bertanya, apa Kak. Pak? Bapak mau nanya Kakak, berlian saya? Iya, Bapak kakak. kenapa sih nanyain berlian orang? Kamu ngapain? Jangan dulu kakak jangan dulu ya. Apakah siapa ibunya Yesus? Tadi udah kesini, terus nanya ibunya Yesus. Iya, siapa ibunya dia? Ya, ibunya Yesus itu adalah Bunda Maria, Pak. Iya. Lalu kenapa kalian tuhankan Yesus sedangkan Yesus itu manusia sama manusia, Pak? Berarti kalian Tuhan Bapa gitu. Berarti Maria dan Yesus ini berarti punya Tuhan gitu. Hah? Maria punya Tuhan? Iya, Bunda Maria punya Tuhan. Yesus punya Tuhan juga. Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhan Yesus? Bapa.
Bapak. Ya. Oh, berarti apa namanya? Berarti kalian yang agama Kristen berarti dibodohi oleh Yesus. Berarti di sini Dipoto. Maksudnya dipoto apa, Pak? Dipoto. dibodoh oleh Yesus. Kan sedangkan Yesus itu manusia. Soalnya dia kuasanya hebat, Pak. Ya, Sekalipun, dengar gantian, dengar nih saya jawab, Anda gantian diam. Sekalipun ya rupanya manusia, ternyata kemampuannya kemampuan Allah, Pak. Jadi kami nggak merasa terbodohi ataupun tertipu. Ya, justru yang tertipu itu adalah yang judulnya Allah tapi nggak ada kuasanya, itu dibodohi, Pak, namanya, Pak. Iya. Jadi judulnya gini, Pak, tunggu ya. Yang dibodohin tuh gitu, Pak. Judulnya Allah tapi nggak ada kuasanya, itu dibodohin, Pak. Iya, justru Tuhan saya itu keren. Yang walaupun dalam rupa manusia, ya, yang walaupun dalam rupa manusia, ternyata kuasanya Allah. Contoh, Pak, menurut Bapak yang dibodohi yang mana? Ada nih, Bapak lihat ya. Ini dibodohin nggak? Kalau kamu percaya sama contoh ya, ada yang namanya Tuhan. Judulnya Tuhan nih, tapi dia nggak bisa apa-apa, Pak. Sampai detik ini menghidupkan orang satu pun orang yang mati nggak bisa. Judulnya Tuhan. Ini juga ada nih, judulnya Tuhan. Dia mampu melakukan sesuatu. Menurut Anda yang menurut Anda dibodohi sama yang mana, Pak? Sabar. Ini Anda dibodohi mana? Yang judulnya Tuhan atau yang beneran Tuhan? Iya, kakak sedikit ya. Kakak, Yesus ini bisa nggak Yesus membuatkan ataupun tanah ataupun air ini, bisa nggak Yesus? Coba, Bapak bisa nggak makan tai? Sekarang makan tai kalau Bapak mau. Itu, Pak. Jadi, Pak, kita semua manusia, Pak. Kita semua manusia. Ini bukan binatang, bukan anjing, bukan kucing, bukan babi, Pak. Manusia itu berakal, Pak. Kamu aja bisa makan tai, tapi kamu nggak mau makan tai. Betul, kan? Nah, karena, Pak, manusia itu dikasih akal. Kalau ada manusia yang makan tai, itu kayaknya kau doang sama kencing onta. Ya, udah, kau dibawa aja, botol kau. Bisa nggak tuh kan? Kau aja disuruh makan tai, nggak mau makan tai kok nggak nanyain tuh.